Bagaimana bicara soal money politik nih, Kang? Orang bilang bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan dilihat dari isi tas dan isi tasnya mungkin atau isi dompetnya lah gitu. Itu kalau ini bicara soal ketika bersinggungan dengan partai politik. Pun demikian di masyarakat ini, Bang Fahmi. Bagaimana sesungguhnya money politik itu bisa menentukan preferensi pilihan yang kemudian sangat mendasar atau mungkin pengaruhnya sejauh mana sih? Betul. Kang Fahmi. Jadi benar sekali ini semakin menghangat, semakin malam. Isu tentang money politik ini adalah isu yang setiap pemilu ke pemilu, setiap pilkada ke pilkada ini selalu menjadi kerisauan semua orang atau publik. Kenapa? Karena money politik ini sangat menentukan orang itu terpilih atau tidak. Jadi walaupun Anda punya kapasitas, punya aksesibilitas, punya leadership, punya segala-galanya, tapi kalau Anda kalah isi tas, maka Anda bisa tidak terpilih. Artinya saya ingin menggambarkan kepada publik betapa besar pengaruh praktik money politik itu di dalam proses kontestasi pilkada. Nah, oleh sebab itu kita menyerukan dalam kesempatan ini kepada seluruh publik Provinsi Bengkulu untuk katakan tidak pada proses money politik. Nah, saya berulang-ulang mengatakan bahwa praktik money politik itu sama dengan kentut. Kenapa dikatakan sama dengan kentut? Baunya menyengat menyebar kemana-mana, tapi ditanya dari mana asal bau yang menyengat itu, pasti tidak satupun orang mengaku. Nah, sama dalam praktek money politik, kita melihat secara kasat mata bahwa praktek itu terjadi di dalam pilkada ke pilkada, ke pemilu, tetapi proses penegakan hukum terhadap praktek ini sulit sekali untuk bisa dilaksanakan. Karena di dalam praktek money politik itu berlaku hukum simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Baik yang pemberi maupun yang menerima sama-sama diuntungkan. Nah, ketika kedua belah pihak sama diuntungkan, biasanya dia. Nah, oleh sebab itu satu-satunya cara untuk melawan money politik itu adalah dengan tidak mau menerima pemberian dari siapa saja yang terlibat dalam kontestasi, dan yang kedua laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, kepada pasangan calon mana saja yang melakukan praktek ini. Karena dengan perlawanan masyarakat itulah bisa menghindari money politik ini. Tapi kalau mau bicara soal persentase ini, Kang Betul. Fahmi, kira-kira pengaruh money politik itu seberapa kuat persentasenya untuk kemudian merubah pilihan dan kemudian pada akhirnya bisa memenangkan kontestasi? Saya merujuk pernyataan yang paling kontroversial yang terjadi dalam 2 hari ini. Pak Mahfud MD itu bilang bahwa 92% bahwa gubernur, bupati, calon gubernur yang berlagak dalam pilkada itu dibiayai oleh cukong. Dan begitu juga KPK mengatakan bahwa sebagian besar mereka yang berkontestasi dalam pilkada itu dibiayai oleh cukong. Artinya memang di dalam, bukan rahasia umum lagi, bahwa di dalam kontes politik itu selalu bicara soal uang ini. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan bahwa pengaruh money politik itu jika terjadi cukup besar sekali, signifikan, bisa sampai 7-80% mempengaruhi apakah seorang itu terpilih atau tidak. Jadi memang susah kita membuktikan, tapi kita bisa menyaksikan bahwa begitu daya rusaknya luar biasa dari money politik itu. Dan orang yang menjalankan praktik ini dalam banyak hal memang selalu terpilih di dalam kontes politik. Jadi luar biasa dampak dari money politik ini. Ini cukup sangat mencederai proses demokrasi. Oleh sebab itu harus ada political will baik dari pemerintah, aparat hukum untuk menindak secara tegas praktek politik kotor seperti ini. Karena sangat mencederai proses demokrasi. Dan malam ini kita harus mengatakan bahwa sebagian besar pemenang
kontestasi politik itu juga sangat ditentukan oleh Isi besar tas. kecilnya isi tas ya. Betul. Jadi artinya money politik itu luar biasa pengaruhnya begitu Bang Fahmi ya. Dan ini juga kritik juga Bang Solehan, mungkin juga kritik juga kita buat pemerintah bahwa undang-undang pemilu itu perlu kita revisi, perlu direformasi. Karena sistem pilkada langsung ini cost-nya luar biasa, biaya politiknya luar biasa. Oleh sebab itu, karena biaya politiknya besar, maka cara-cara yang dilakukan oleh mereka yang berkontestasi dalam setiap pemilu itu juga dilakukan dengan cara-cara misalnya melakukan money politik ini. Oleh sebab itu harus dibuat regulasinya oleh negara, bagaimana pilkada ini biaya murah. Lalu pilkada ini bisa menghindari terjadinya proses money politik. Ini pekerjaan kita. Kalau pilkada ini terus seperti yang terjadi sekarang ini, adu kuat isi tas, maka kita akan menyaksikan bahwa pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang namanya pilkada atau pemilu itu adalah orang-orang yang dihasilkan bukan karena kapasitas, bukan karena integritas, bukan karena aksesibilitas, tapi adalah orang-orang yang punya modal, yang punya kapital, yang punya uang banyak, yang bisa menjadi pemimpin. Nah, kalau begitu orang-orang baik yang tidak punya uang tidak bisa menjadi pemimpin di Republik ini maupun di daerah ini. Oke. Nanti sesi akhir kayaknya makin menarik karena laman sosmed kita juga makin ramai, makin kencang nih Kang Fahmi. Tapi kita mesti harus jeda dikit. 3 pasangan calon, bakal calon, sekali lagi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, jangan sampai salah sebut karena kita akan menentukan hasilnya nanti pada tanggal 23 September itu akan ditetapkan bakal pasangan calon mana yang kemudian memenuhi persyaratan dan kemudian akan mengikuti kontestasi 9 Desember 2020. Sekali lagi pembicaraan kita malam hari ini tidak akan menggiring pada satu bakal pasangan calon manapun dan kita tidak punya kepentingan dengan bakal pasangan calon siapapun yang terpilih nantinya. Tapi yang pasti bahwa kita ingin memberikan edukasi pada masyarakat bahwa ketiga bakal pasangan calon ini punya basic yang berbeda-beda lalu kemudian punya kekuatan yang beragam. Oke, ketika kita bicara sekali lagi Kang Fahmi, ketika bicara 3 bakal pasangan calon sebagaimana telah diuraikan di awal tadi, lalu kira-kira yang kemudian bisa menjadi preferensi bagi pemilih kemana kira-kira sosok yang kemudian bukan sosok, sekali lagi mungkin kalau mungkin bicaranya lebih enak ini ke depan Bengkulu itu sebenarnya yang butuh seperti apa pemimpin sehingga nanti masyarakat bisa menentukan pilihan ketika 3 bakal pasangan calon ini lulus ya itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh KPU dan penyelenggara yang lainnya. Ke depan Bengkulu sebenarnya butuh seperti apa itu Kang Fahmi sehingga nanti masyarakat bisa menentukan pilihan. Oke, jadi sebelum saya mengatakan tipe pemimpin seperti apa yang dibutuhkan masyarakat Bengkulu 5 tahun ke depan, saya harus kasih tahu dulu bahwa provinsi kita ini berdasarkan hasil BPS itu adalah provinsi yang termiskin di Sumatera. Ya. Lalu berdasarkan rilis KPK juga provinsi kita ini agak juara juga dalam hal korupsi. Nah, lalu harus kita ketahui juga bahwa kita ini adalah provinsi yang masih tertinggal. Oleh sebab tadi di awal tadi misalnya Bung Solian mengatakan bahwa provinsi Bengkulu ini memang terletak di wilayah barat, tetapi terasa di wilayah timur. Itu sebenarnya job yang dilakukan untuk mengatakan bahwa provinsi kita ini adalah provinsi yang masih mengalami ketertinggalan pembangunan di mana sini. Maka kalau melihat dari kondisi objektif dari daerah kita ini seperti itu, maka pemimpin yang ke depan yang diperlukan itu adalah tipe pendobrak, tipe yang berani mendobrak. Apa itu pendobrak? Adalah orang yang berani membuat kebijakan-kebijakan gila dalam tanda petik di dalam proses pembangunan. Artinya treatment untuk Provinsi Bengkulu ini pemimpinnya tidak bisa biasa-biasa saja.
Kalau dia pemimpinnya membuat kebijakan biasa-biasa saja, maka sampai kapanpun kita sulit mengejar ketertinggalan dengan provinsi-provinsi yang lain. Nggak usah kita ke provinsi di Jawa, untuk di level Sumatera saja kita susah. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan gubernur atau pemimpin yang punya daya dobrak yang tinggi. Artinya kebijakan-kebijakannya itu ya dalam tanda petik itu sedikit gila. Artinya bukan melabrak aturan. Artinya gila dalam hal ini adalah betul-betul pemimpin yang berani membuat keputusan-keputusan penting terkait dengan bagaimana mengangkat Provinsi Bengkulu ini sehingga bisa keluar dari zona ketertinggalan itu. Karena kita membutuhkan itu. Karena selama ini harus kita akui pemimpin kita itu lebih banyak menjalankan rutinitas saja. Tidak banyak yang punya yang punya visi visioner atau punya visi ke depan bagaimana membawa Bengkulu ini untuk 5 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ini juga pembelajaran politik juga buat masyarakat. Kita sekarang tuh disodorkan waktu dalam proses pilkada. Pilihlah orang yang dianggap oleh Anda yang mungkin menurut Anda punya visi besar untuk mengeluarkan provinsi kita ini dari zona ketertinggalan itu. Jadi kita perlu sosok pendobrak. Tidak bisa pemimpin itu yang biasa-biasa saja, yang rutinitas saja. Tapi diperlukan orang-orang yang berani bagaimana dia mendobrak proses pembangunan di Provinsi Bengkulu itu sehingga provinsi kita ini bisa keluar dari zona ketertinggalan itu. Oke, itu kalau bicara soal tipe, jadi tipenya pendobrak itu yang pasti yang harus dilakukan. Dan masyarakat harus jadi siapa. Sekali lagi kita tidak menggiring ke siapa. Betul. Oke, yang berikutnya ke depan seperti apa? Selain jiwa pendobrak tadi, Kang Fahmi. Yang kedua, kita ini kan dikenal lubuk kecil, buayanya banyak. Iya. Ini sebenarnya cukup merisaukan kita juga, tersinggung juga kita sebagai orang Bengkulu dikatakan seperti itu. Tapi itulah kenyataannya bahwa gubernur, kepala-kepala daerah kita itu dalam beberapa periode banyak sekali tersangkut dengan masalah-masalah korupsi ini. Oleh sebab itu ke depan kalau Bengkulu ini ingin maju, ya maka pemimpin 5 tahun ke depan ya harus benar-benar punya komitmen yang kuat untuk tidak korupsi. Yang kedua punya komitmen yang kuat untuk memajukan provinsi ini. Nah, siapa dari misalnya dari kandidat yang muncul saat ini yang menurut masyarakat bisa mewakili komitmen itu, ya itu silakan masyarakat nanti memilih siapa yang terbaik menurut mereka. Oke, Kang Fahmi, kalau kita bicara soal bakal pasangan calon yang sudah mendaftar 4-6 September kemarin, tentunya semuanya berbasis partai politik, dukungan partai politik. Ke depan seperti yang sangat kita harapkan sebenarnya seperti apa? Sosok gubernur ketika memang terpilih dari hasil kontestasi ini, lalu kemudian hubungannya dengan partai politik karena sebagai perahunya, tanpa partai politik mereka tidak bisa nyala dengan Kang Fahmi. Bagaimana hubungan yang kemudian masyarakat tidak akan menilai bahwa sesungguhnya partai politik, lalu kemudian mereka ini adalah ya penyambung aspirasi rakyat dan kemudian ingin memajukan masyarakat. Ini gimana melihat ini, Kang Fahmi? Jadi yang jelas karena regulasi kita masih mengatur bahwa seseorang yang akan maju di dalam kontestasi politik yang namanya pilkada itu bisa melalui 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara perseorangan, yang kedua adalah melalui jalur partai politik. Dan kita paham bahwa jalur perseorangan ini persyaratan administratifnya sangat sulit sekali. Dan sangat nyaris susah lah ada orang yang mampu mengumpulkan persyaratan itu. Oleh sebab itu salah satu tiket yang paling gampang itu adalah melalui tiket partai politik. Nah, di dalam konteks pilkada memang bergaining position partai politik itu sangat kuat. Nah, oleh sebab itu kita berharap kalau misalnya pasangan yang diusung oleh partai politik itu terpilih, maka yang pertama pemimpin yang terpilih itu jangan lagi merasa di bawah bayang-bayangan
partai politik. Dia harus menjadi pemimpin seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih dia, baik partai politik yang mengusung dia maupun partai politik yang tidak mengusung oleh dia. Nah, dan yang kedua, kepada partai politik pun, walaupun ini sulit dihindari, Bung Solehan, ya untuk juga bisa membawa diri. Artinya kalaupun pasangan calon yang diusungnya itu menang, ya jangan cawe-cawe. Maksudnya itu jangan nanti belum dilantik saja udah cawe, mau proyek ini, saya harus proyek itu, saya harus jadi misalnya komisaris ini, kadis dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, ya namanya politik kita ini ya seperti inilah, nggak ada politik kita penuh dengan transaksional seperti ini. Kapan misalnya pemimpin itu mau melayani masyarakat, mau mensejahterakan masyarakat, kalau misalnya belum saja dilantik sudah pendukungnya udah cawe-cawe, ya. Itu yang perlu dihindari. Oke, kita masih harus konklusi pembicaraan kita malam hari ini, Kang Fahmi. Sekali lagi, ketiga poros bakal pasangan calon ini berdasarkan basic suku tentu cukup mewakili. Betul. Cukup mewakili suku yang ada di Provinsi Bengkulu, dari suku lokal dan juga mungkin suku pendatang. Lalu kemudian sebagai pemilih yang cerdas yang saya maksudkan itu, Kang Fahmi, kita juga harus memberikan informasi juga kepada netizen bahwa jadi pemilih itu jangan berdasarkan pertimbangan ini, tapi kita tidak bisa melupakan juga bahwa preferensi suku, golongan dan segala macam itu pasti akan menentukan pilihan. Apa yang mungkin bisa diedukasi malam hari ini, bahwa kalaupun toh memang kita suku A, tak mesti harus memilih suku A sebagai pasangan calon yang kemudian kita dukung. Boleh saja sesungguhnya basic kita suku A, tapi kita mendukung pasangan B yang sesungguhnya tidak bersuku sama dengan kita. Apa mungkin yang bisa disampaikan? Yang pertama, momentum pilkada ini kita berharap menjadi momentum kita untuk mendewasakan diri di dalam politik. Artinya masyarakat harus menjadikan pilkada itu sebagai media edukasi politik. Artinya jadilah pemilih yang cerdas, jangan jadi pemilih yang pasif, ya. Artinya sekedar menunaikan kewajiban kita sebagai pemilih di bilik suara tanpa kita tahu siapa yang kita pilih. Nah, oleh sebab itu saya berpesan kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang mempunyai hak pilih, yang akan memilih di dalam kontestasi pilkada, apakah itu bupati di kabupaten maupun gubernur di provinsi. Yang pertama, harus menjadi pemilih yang cerdas. Apa itu ciri dari pemilih yang cerdas itu? Dalam memilih pemimpin itu, pertimbangan atau preferensi yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih itu adalah apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi misinya. Yang kedua, bagaimana rekam jejaknya, integritasnya. Itu penting sebagai modal awal bagi seorang pemimpin. Walaupun kita tadi kata Bung Sulian tidak bisa juga memungkiri bahwa preferensi yang juga cukup besar pengaruhnya itu tetap politik identitas. Tetapi kita dalam kesempatan ini kita mengedukasi masyarakat bahwa di dalam memilih itu gunakanlah akal sehat kita, pilihlah pemimpin yang menurut kita berdasarkan pertimbangan yang rasional. Artinya visinya memang bagus, misinya memang bagus, lalu dia punya integritas sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan kita menjadi alat saja setiap perhelatan 5 tahunan, tapi bagaimana walaupun satu suara, tapi kita bisa menentukan apa yang menjadi visi kita dalam memilih seorang pemimpin itu. Oke, terakhir ini Kang Fahmi. Dua sisi saya ingin bertanya kepada Kang Fahmi soal money politik dan juga keterlibatan kaum milenial dalam seri pilkada 9 Desember mendatang. Dua sisi ini bagaimana kita bisa melihatnya, dan kemudian pesan apa yang ingin Kang Fahmi sampaikan soal money politik dan juga kaum milenial? Jadi yang pertama, marilah kita jadikan pilkada 2020 ini adalah pilkada momentum untuk anti money politik. Jadi kita meminta kepada masyarakat bahwa jangan mau dibeli kepalamu atau suaramu hanya dengan uang receh. Karena pilihan Anda itu sangat menentukan bagaimana provinsi ini 5 tahun ke depan.
bagaimana kabupaten Anda 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, sekali lagi, pilihlah berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming money politik. Lalu yang kedua, kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, aparat kepolisian, agar melakukan penegakan hukum yang tegas. Artinya, tidak bisa lagi kita bermain-main dengan praktik ini. Kalau selama ini kan kita melihat penegakan hukum terkait dengan praktik money politik ini sangat tidak tegas. Nah, oleh sebab itu jadikan momentum pilkada kali ini sebagai upaya kita untuk menegakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik kotor di dalam kontestasi politik ini. Jadi itu pesan saya, mari kita katakan tidak terhadap money politik. Lalu yang kedua, kepada masyarakat kelompok milenial yang jumlahnya cukup signifikan di dalam pilkada kita 2020 ini, jadikanlah Anda sebagai penentu di dalam memilih pemimpin kita yang ke depan. Karena saya yakin Anda itu adalah orang-orang yang masih punya independensi, yang masih punya rasionalitas yang tinggi, imparsial, objektif dalam melihat persoalan. Maka oleh sebab itu, ketika Anda di dalam memilih, di dalam proses pilkada ini, betul-betul gunakanlah originalitas Anda sebagai seorang milenial, sehingga ke depan kita bisa mendapatkan pemimpin kita yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita semua. Karena bagaimanapun suara milenial itu sangat menentukan, maka saya berharap para kaum milenial itu tidak salah pilih. Maka untuk tidak salah pilih itu, gunakanlah objektivitas, rasionalitas, dan independensi yang dimiliki oleh orang-orang muda itu di dalam memilih pemimpin kita untuk 5 tahun yang ke depan. Iya, oke Kang Fahmi, menarik sekali pembicaraan kita malam hari ini. Sekali lagi ini adalah sebuah gambaran bagaimana ketika poros bakal pasangan calon. Sekali lagi harus diingat, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan kemudian ingin berkontestasi ya, baru pasti ingin berkontestasi pada pemilihan serentak nanti tanggal 9 Desember. Kita akan menentukan hasilnya lagi nanti pada tanggal 23 September 2020, bagaimana, apakah semuanya memenuhi persyaratan atau tidak. Dan agaknya nanti kita juga harus melihat lagi nih poros nih Kang. Nah ini malam hari ini kita sudah bicara tentang 3 poros. Kita nggak tahu setelah 23 nanti seperti apa porosnya. Dan kita harus juga mengupas lagi bagaimana setelah terjadi ataupun tidak terjadi, apa yang kemudian akan terjadi hingga tanggal 23 September mendatang. Jadi ini menarik dan kita harus menanti seperti apa perkembangan berikutnya, dan kemudian insya Allah selepas tanggal 23 September kita akan kupas lagi bagaimana poros kekuatan ini, dan bagaimana peta kekuatan politik. Betul, dan kemudian setidak-tidaknya ini bisa menjadi gambaran bagi masyarakat kepada siapa sih kita akan menentukan. Tapi sekali lagi saya dan Bang Fahmi dan juga Raditya Dira tidak menggiring pada satu pasangan manapun, dan kemudian kita tidak punya kepentingan apapun. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita harus mengakhiri kebersamaan kita. Bila bisa bila khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.